Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas hari yang baru ini, kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kita, dan marilah kita senantiasa rindu datang kepada Tuhan, supaya kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan dapat merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Dan marilah pada pagi hari ini kita menyatukan hati kita bersama-sama menyanyikan NKB 128, Ku berserah kepada Allahku, bait yang kedua. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan Rabbku di dekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu, dan kami sungguh mengucap syukur atas hari yang baru ini. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya tidak ada lagi penghalang antara kami dengan Engkau dan Engkau dengan kami. Pada saat ini kami hendak mendasari kehidupan kami dengan sabda-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita, marilah kita membaca Ulangan 26, ayat 1 dan 2 yang demikian. Apabila engkau telah masuk ke dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka, dan engkau telah mendudukinya serta tinggal di sana, haruslah engkau mengambil hasil bumi pertama yang telah kau kumpulkan dari tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Engkau harus menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Amin. Kemarin kita membahas bagaimana Tuhan senantiasa mendidik kita supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang ideal sehingga layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Pada hari ini Tuhan mendidik kita, mendidik bangsa Israel mengenai sikap terhadap harta benda. Banyak orang yang begitu ingin mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Semakin banyak dia semakin senang, padahal belum tentu harta benda yang dikumpulkannya itu akan dinikmati sendiri. Tetapi dia terus-menerus mengumpulkan harta benda tersebut. Oleh karena itu, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel bahwa pada saat mereka memasuki tanah perjanjian, mereka harus mengambil hasil pertama dari tanah yang telah menghasilkan hasil panen, maka mereka akan berikan itu kepada Tuhan. Di sini Tuhan mendidik bangsa Israel supaya mereka memperhatikan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena harus disadari bahwa talenta setiap orang beda. Ada yang sangat pandai mencari uang, tetapi ada juga yang sudah kerja begitu keras
tetapi masih saja hasilnya segitu-segitu dan tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Disinilah Tuhan menghendaki bahwa yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Sehingga diharapkan yang kaya tidak berkelimpahan, yang miskin tidak berkekurangan. Disinilah kita dididik oleh Tuhan, supaya kita tidak hanya fokus kepada harta benda, tetapi kita juga membagi fokus kita kepada sesama. Sehingga akan ada keseimbangan, dan di dalam keseimbangan itu ada sukacita. Oleh karena itu marilah kita menjalani kehidupan kita ini dengan bersedia dididik oleh Tuhan untuk memperhatikan sesama kita, supaya mereka pun akan dapat mendapat pertolongan yang kita berikan. Dan percayalah bahwa jika itu kita lakukan terus-menerus, maka lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita tidak akan merasa berat. Dan disitulah kita diproses untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan sangat mudah fokus kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya, sebab hati kita tidak tertambat kepada harta dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami, supaya kami juga bersedia berbagi dengan sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hati kami tidak tertambat kepada harta benda, tetapi hati kami hanya tertambat kepada Engkau, sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan segalanya bagi kami. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami, tolonglah kami di dalam pekerjaan kami, supaya kami dapat bekerja dengan baik, dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan dapat memberikan pekerjaan yang baik kepada mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap berfokus kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.